Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki untuk mendatangi salah satu majelis ilmu untuk bersama-sama berthalabul ilmi, yang mana berthalabul ilmi ini adalah sesuatu yang selalu harus dilaksanakan oleh kita semua, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan dalam perkataan yang lain disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita alami, maka jangan sampai kita berhenti berthalabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan terus pahamkan kepada hambanya, yaitu tentang agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang as-sidqu, yaitu kejujuran. Pada pertemuan yang 2 bulan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang kejujuran, tetapi baru beberapa ayat dan beberapa hadis yang sudah kita bacakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan lanjutannya, yaitu hadis tentang kisah Abu Sufyan bersama Raja Heraklius, yaitu kisahnya sangat panjang sekali, dan ini akan saya rangkumkan saja. Inti daripada kisahnya adalah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabatnya, 5 atau 6 sahabatnya, untuk mengirim surat ke
seluruh penjuru Arab pada saat itu, ya. Ada yang dikirim ke Raja Kisra yang ada di Persia, ada yang dikirim ke raja di Afrika, ada yang dikirim ke Syam, di antaranya adalah Heraklius. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah dikirimlah beberapa orang sahabat untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW kepada raja-raja di negara-negara sekitar Arab sana. Kemudian setelah menerima surat dari Rasulullah SAW, biasanya ada surat balasan, ya Pak. Ada surat masuk, nanti ada surat keluar, surat balasan. Nah, tetapi sebelum memberikan surat balasan, dicari dulu informasi tentang siapa orang yang sudah mengirim surat ini, karena si Raja Heraklius ini belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga dia ingin mencari info dulu, mengumpulkan informasi dulu, ya. Dengarlah dia bahwasanya di negaranya, yaitu di Syam itu, ada seorang pedagang, ya, atau beberapa kabilah dari Quraisy, ya, yang mereka sering mondar-mandir dari Mekah ke Syam, yang bernama Abu Sufyan. Jadi Heraklius di negaranya tahu ada Abu Sufyan dan beberapa orang yang berasal dari Mekah, yang mana pada saat itu mereka sedang berada di Syam, ya. Kalau barang habis, kemudian mereka kembali lagi ke Mekah, kemudian ambil lagi. Jadi beberapa kali Abu Sufyan ini mondar-mandir dari Mekah menuju Syam. Perdagangannya sudah internasional. Nah, kemudian dipanggillah Abu Sufyan ini oleh Raja Heraklius. Setelah dipanggil masuk ke istananya Raja Heraklius, kemudian ditanyalah oleh Raja Heraklius. Beberapa orang, Abu Sufyan dan beberapa orang lainnya hadir di tempat itu, ditanya oleh Raja, siapa di antara kalian yang paling dekat atau memiliki kekerabatan yang paling dekat dengan Muhammad, ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ana, ya, saya yang paling dekat kekerabatannya dengan Muhammad, karena masih, bahkan disebutkan masih pamannya Rasulullah SAW, meskipun paman jauh, ya, tidak seperti Abu Lahab, ya, tidak seperti Abu Lahab yang paman dari ayahnya, tapi ini paman agak jauh. Kemudian ditanyalah oleh raja si Abu Sufyan ini, silahkan maju Abu Sufyan. Kemudian ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama ditanya, bagaimanakah nasab Muhammad? Lalu Abu Sufyan menjawab, dia adalah seorang yang lahir dari nasab yang mulia, dari nasab yang terpuji, dari nasab yang terhormat. Lalu kata Raja Heraklius, betul, Nabi dan Rasul sebelumnya juga, ya, mereka dari kalangan yang mulia dan terhormat. Lalu ditanya lagi oleh Raja Heraklius, apakah Muhammad ini pernah berdusta? Kemudian Abu Sufyan dengan jujur mengatakan, tidak pernah dia berdusta kepada siapapun, bahkan kepada lawannya pun dia tidak berdusta. Lalu kata Raja Heraklius, baiklah,
kalau dia tidak berdusta kepada manusia, pasti dia tidak pernah berdusta mengatasnamakan Tuhannya. Ini kata si Raja Heraklius. Kemudian pertanyaan berikutnya ditanya kepada Abu Sufyan, siapakah yang menjadi pengikutnya Muhammad ini? Apakah orang-orang kaya, bangsawan, atau orang-orang lemah, fakir, miskin, dan orang-orang rendah? Lalu kata Abu Sufyan, pengikutnya banyak orang-orang lemah dan orang-orang yang rakyat bawah. Lalu kata Raja Heraklius, betul, seperti itulah para pendakwah-pendakwah sebelumnya, kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang lemah dan orang-orang bawah. Lalu ditanya lagi oleh raja kepada Abu Sufyan, apakah mereka setelah ikut kepada agamanya Muhammad, mereka keluar lagi dari agamanya? Kata Abu Sufyan, tidak. Dia ketika mereka sudah masuk ke dalam ajarannya Muhammad, mereka menjadi semakin kuat dan menjadi semakin loyal kepada Muhammad. Lalu kata Raja Heraklius, betul, itu adalah keyakinan dan keimanan yang kuat. Lalu selanjutnya Raja bertanya lagi, apakah Muhammad pernah menang dan apakah dia pernah kalah dalam peperangan? Kata Abu Sufyan, terkadang dia menang, terkadang dia kalah dalam peperangan. Lalu kata Raja Heraklius, iya, para pendahulu-pendahulunya juga beberapa kali kalah dan di akhirnya mereka pasti akan mendapatkan kemenangan. Setelah itu Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang yang sebelumnya, kepada teman-temannya yang diundang ke istana itu. Setelah selesai dipanggil oleh raja, kemudian Abu Sufyan disuruh pulang. Berbicaralah Abu Sufyan kepada teman-temannya ini, demi Allah, Muhammad ini adalah seseorang yang besar. Perkara Muhammad ini adalah perkara yang besar. Aku yakin suatu saat nanti dia pasti akan menang. Nah, ini menjadi sinyal juga Bapak dan Ibu sekalian, ternyata Abu Sufyan ini meskipun dia menentang Nabi Muhammad, ternyata dia mengakui akan kebenaran ajaran Nabi Muhammad dan suatu saat nanti dia juga akan masuk ke dalam agama Islam. Dan Abu Sufyan di tahun ke-8 Hijriah ketika terjadi Fathu Makkah, Abu Sufyan pun kemudian masuk ke dalam Islam, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita semua betapa kejujuran adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam keselamatan. Kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting, ya, karena Raja Heraklius ini mengatakan apabila Abu Sufyan, apabila orang ini berdusta, maka bantahlah dia dan aku akan memberikanmu sanksi kalau engkau berdusta. Akhirnya Abu Sufyan ini berkata dengan jujur. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan awalnya ingin berdusta karena dia tidak ingin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini diketahui oleh Raja Heraklius. Tetapi karena sudah diwanti-wanti jangan sampai berdusta, akhirnya Abu Sufyan pun berkata apa adanya dan tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi. Nah, itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya adalah seorang raja, Raja Heraklius ini menggunakan
pendekatan kejujuran, ya. Ketika mencari suatu kebenaran, beliau menginginkan informasi yang benar, sehingga ketika akan ada kebohongan, maka dia antisipasi terlebih dahulu, jangan sampai ada kedustaan yang dia ucapkan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Sufyan ini ketika beliau sebelum Fathu Makkah masih dalam keadaan kafir, ya, kemudian dia pun masuk Islam setelah dia mengalami Fathu Makkah, dan itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kejujuran, ya, karena kejujuran itu akan membawa ketenangan, sedangkan kedustaan itu akan membawakan sesuatu yang tidak menenangkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninatun, sesungguhnya kejujuran itu adalah suatu ketenangan, wal kadzibu ribatun, dan sesungguhnya kedustaan itu adalah sesuatu yang tidak menenangkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan di dalam jiwa manusia itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia itu ada dua ajakan. Ajakan yang pertama adalah ajakan fujur, yaitu ajakan untuk berbuat yang buruk. Di antaranya adalah dusta. Wa taqwaha, selain ada ajakan kejujur, ada ajakan kebaikan, ada juga ajakan keburukan. Yang mana ajakan keburukan ini, ya, ajakan kebaikan ini hanya kecil. Makanya ada yang menyebutkan hati kecil, ya. Sejatinya seorang manusia itu di dalam hatinya sudah ada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam jiwanya, dan mereka akan terjaga fitrahnya manakala mereka melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka manusia ini lebih mengedepankan hati besarnya, atau apa ya, kan ada hati kecil, ada hati besarnya. Tatkala mereka lebih mengedepankan hati besarnya yang sering mengajak kepada keburukan, karena jiwa manusia itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nabi Yusuf mengatakan, aku tidaklah memberikan penilaian bahwa diriku ini sudah baik, sudah suci, karena sejatinya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Berarti jiwa manusia itu lebih seringnya mengajak kepada nafsu, kepada sesuatu yang buruk. Nah, apabila yang ini yang sering kita ikuti Bapak dan Ibu sekalian, maka kita akan terjerumus kepada hawa nafsu dan kita menjadi budaknya nafsu. Tetapi tatkala yang kita ikuti adalah nafsu yang kecil, atau yang tadi yang kita sebutkan hati kecil, maka seseorang akan tetap berada di atas kebaikan. Sejatinya manusia itu mengakui, oh saya berdusta, oh saya ini salah. Bahkan para koruptor itu tahu kalau dia itu salah, tetapi mereka tetap melakukannya karena mereka berusaha menutup-nutupi
hati kecilnya. Fir'aun itu sebetulnya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Allah adalah Rabb, tetapi dia menutup-nutupinya dengan kesombongan. Padahal dia mengakui bahwa dia bukanlah Tuhan, yang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, istafti qalbak, tanyalah hatimu. Wa in aftakan nas wa aftauka, kalau seandainya semua manusia berfatwa seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya, tanyakan hati kecilmu. Apakah engkau merasa tenang? Ya, sebagaimana dalam hadis ini, fa inna sidqatu ma'ninatun. Apakah engkau merasa tenang? Kalau tenang berarti itulah kejujuran. Kalau engkau tenang berarti itulah kebaikan. Tetapi kalau engkau merasa gelisah, ada sesuatu yang tidak beres, maka itulah yang disebut dengan kedustaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Abu Sufyan tadi dalam kisah tadi beliau berdusta, yang pertama Raja Heraklius tidak akan percaya, ya, karena Raja Heraklius itu beliau ya punya background sejarah, punya background histori yang kuat. Karena di Syam itu kan itu pusatnya para nabi dan rasul. Negeri Syam yang mana sekarang terpecah menjadi 4, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Itu adalah negeri pusatnya para nabi dan rasul. Sehingga ketika Heraklius menjadi raja di Syam, dia tahu sejarah para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian sampai Nabi Isa alaihi salam, beliau tahu. Nah, ketika Abu Sufyan memberikan informasi yang hoak, ya, memberikan informasi yang tidak benar, maka Heraklius tidak akan percaya. Kemudian Abu Sufyan juga punya beberapa orang yang ikut bersamanya. Nanti kalau dia berdusta, orang-orang yang berada di sekitarnya ini akan suatu saat akan mengatakan kepada teman-temannya yang berada di Mekah, Abu Sufyan di Syam telah berbohong, ya. Ini ternyata kejujuran itu masih ketika di zaman dahulu masih dipegang teguh. Makanya ketika seseorang berdusta, maka hancurlah harga dirinya, hancurlah muruahnya. Dan Abu Sufyan pada saat itu sebagai seorang pemimpin, ketika tersebar berita bahwasannya dia berdusta, maka dia akan menjadi orang yang rendah. Tetapi Abu Sufyan berkata jujur, bahkan sampai dia masuk Islam pun, ya, dia tetap berada di atas jabatan kepemimpinan. Karena pada saat itu di antara pembesar-pembesar Quraisy yang masih bertahan sampai Fathu Makkah sudah tidak ada lagi kecuali Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dan kemudian beliau pun masuk Islam. Sebagian orang menganggap, wah, Abu Sufyan ini masuk Islam karena dia kondisi terjepit, karena sudah Fathu Makkah mau nggak mau Islam. Tidak. Bahkan Abu Sufyan dari sebelum Islam pun, ya, dia sudah berusaha jujur, dan dia dari situlah kemudian Abu Sufyan akan ketika bertemu dengan Raja Heraklius itu, dia merasa nanti suatu saat, ya, dia sudah merasa bahwa kebenaran ajaran Muhammad sudah sampai ke negeri Syam, dan itulah yang menjadi cikal bakal pendorong bahwa ini adalah kebenaran yang akan terus tersebar sampai penjuru dunia. Dan kemudian pada akhirnya Abu Sufyan pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ya, seorang ayah misalnya,
orang tua apabila berdusta atau berbohong dan itu diketahui oleh anaknya, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan sesuatu yang nilai buruk dari anaknya, ya. Artinya orang tua yang seharusnya menjadi tauladan, orang tua yang seharusnya menjadi contoh, ya, tetapi si anak ini kemudian punya catatan, orang tua saya berbohong, ya. Apalagi ada orang datang bilangnya, bilang aja bapak nggak ada gitu, ya. Ada orang penagih utang, ya, sana kamu keluar bilang ke tamu, bapak nggak ada, ya. Ini pernah terjadi, tapi bukan di saya. Ini kisah nyata, ya. Akhirnya apa jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Si anak ini punya catatan buruk sehingga yang tadinya orang tua ini menjadi sosok yang panutan, teladan, punya kewibawaan, akhirnya dia di mata anaknya ya seperti orang lain pada umumnya, bukan sosok yang patut untuk dicontoh. Seharusnya dia berkata yang jujur, ya. Kemudian beberapa kebohongan juga pun, ya, terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga dengan kebohongan yang terjadi inilah akan melahirkan masyarakat yang lama-kelamaan malah mewajarkan kebohongan tersebut. Apalagi sudah menjadi kebiasaan dan budaya, ya. Katakanlah harusnya biayanya sekian, tetapi dibuat mahal, ya. Kemudian larinya ternyata ke kantong masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak perlu diceramahin, sebetulnya semua orang sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Bahkan kata Rasulullah, cukup tanyakan saja kepada hatimu. Apabila hati nuranimu, ya, itu menyatakan ini tidak benar, maka nggak perlu pakai dalil pun seseorang sudah akan menjauhi perbuatan tersebut. Tetapi ketika seseorang hati nuraninya tidak digunakan, mau dalil 1000 pun tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ada orang yang diceramahin, kemudian bawakan ayatnya, dibawakan hadisnya, dibawakan fatwa-fatwa ulama, tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa kepedulian, dia lebih mementingkan kepentingan duniawinya dan dia menutupi hati nuraninya, maka dia mau sebanyak apapun dalil dan nasihat tidak akan bisa mengubahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum sampai suatu kaum itu mengubah dirinya sendiri. Bahkan orang yang diruqyah, ketika orang yang diruqyah itu dirinya tidak ada keinginan untuk sembuh, artinya dia tidak mau tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan, tidak ada keinginan yang kuat, maka dia mau 30 juz sekalipun dibacakan, dia tidak akan hilang, ya. Artinya sakitnya tidak akan hilang, kemudian jin-jinnya tidak akan keluar,
Karena apa? Karena dirinya lah yang menjadi penghalang kesembuhan tersebut. Tetapi ketika seseorang ingin sembuh, makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, di antara 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah meminta di ruqyah. Maksudnya ruqyah syirkiyah. Ada sebagian yang mentafsirkan, ya, dia tidak menggantungkan kepada si peruqyahnya, tetapi dia menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari dorongan dirinya dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun si peruqyah ini hanyalah sebagai wasilah saja. Artinya dia meyakini bahwa kesembuhan itu hanyalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan si peruqyahnya. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang berkata, wah ini peruqyahnya hebat, ya. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an untuk semua manusia. Ya, bukan hanya bisa digunakan oleh peruqyah handal, tetapi kepada siapapun. Jadi peruqyah handal itu sebetulnya dia tipsnya atau triknya, dia bilang kepada pasiennya, Anda ingin sembuh, ya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengakui bahwa yang hebat itu peruqyahnya, bukan. Kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi si peruqyah ini memang dia sudah memberikan pendahuluan di awalnya bahwa kesembuhan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Nah, itu jadi maksudnya si peruqyah ini dia menggantungkan dan memperbaiki tauhidnya si pasiennya ini. Kalau tauhidnya si pasien ini sudah sepenuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu dibacakan oleh si ustadznya ini, yang peruqyahnya ini, bahkan dibacakan oleh ada siapapun yang ada di situ, dibacakan pasti dia akan, ya, akan ada reaksi-reaksi supaya jin-jinnya ini keluar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah terkait dengan kejujuran ini adalah seorang muslim harus senantiasa berupaya untuk menjaga kejujurannya agar dia mendapatkan ketenangan di dalam hatinya dan tidak ada sesuatu yang menjadikan dirinya itu tidak merasa tenang. Barang siapa yang ingin hidupnya tenang, maka dia harus dengan kejujuran. Sebaliknya, orang yang hidupnya penuh dengan kebohongan, maka tidak akan tenang. Ya, meskipun sudah pensiun, ya, meskipun sudah pensiun, ya, dia tidak akan tenang. Bukan sebagai pejabat saja, ternyata setelah pensiun pun tidak tenang. Karena apa? Karena penuh dengan kebohongan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sabit, dari Abu Sabit radhiyallahu anhu, dari Abu Sabit radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id, dan terkadang disebut sebagai Abul Walid, Sahal bin Hunayf, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Nah, ini dia. Bapak dan Ibu sekalian, ini hadis berikutnya ini membicarakan tentang kejujuran dalam cita-cita. Ya. Kalau tadi kejujuran dalam perkataan,
Ya, kalau yang hadis berikutnya ini kejujuran dalam cita-cita. Nah, cita-cita itu ada cita-cita yang jujur dan ada cita-cita yang hanya omong kosong, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, syahadah itu mati syahid. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid, ya Allah, aku ingin mati syahid. Bisidqin, dengan jujur, ya, dengan hati yang jujur. Ballaghahu Allahu manazila syuhada, maka Allah akan memberikan dan mensampaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memampukan atau Allah akan memberikan kedudukan baginya manazila syuhada, kedudukan sebagai seorang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyih, meskipun dia meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Bapak dan Ibu sekalian, mati syahid ini adalah kematian yang sangat-sangat indah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, lisyuhada'i indallahi sab'a hisal, lisyahidi indallahi sab'a hisal. Orang yang meninggal mati syahid akan mendapatkan 7 dari Allah Subhanahu wa taala, 7 hal. Yughfaru lahu min awwali daf'atin min damih, dia akan diampuni dosa-dosanya tatkala menetes darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfaru lahu dzunubuh, dan akan wa yu'manu min fazail akbar, dan dia akan diselamatkan dari guncangan hari kiamat, ya. Guncangan hari kiamat itu luar biasa. Dan orang yang mati syahid akan terhindar dari guncangan hari kiamat. Wa yu'manu min fazail akbar wa yuzawwaju bisnataini wa sab'ina zawjatan minan hurul ain, dan dia akan diberikan, ya, orang yang mati syahid itu akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang yang mati syahid, ya, banyak benar kata bapak-bapak. Ya, kalau bapak-bapak di dunia ini bilangnya banyak benar, karena di dunia ini manusia settingan manusia di dunia ini adalah makhluk yang lemah, ya. Tetapi ketika sudah di surga, ya, tidak seperti di dunia. Di surga tetap muda terus, tidak akan pernah tua, tidak akan pernah sakit, bahkan makan juga tidak akan pernah kenyang, ya. Tidak ada kolesterol, ya, tidak ada asam urat, ya. Apa Pak? Enggak ada sholat, ya, tidak ada buang air, kemudian tidak ada larangan-larangan, semuanya diperbolehkan. Tidak ada sedih, tidak ada gundah gulana, tidak ada galau dan lain sebagainya. Semua hanyalah kenikmatan. Lisyahidi indallah sab'a hisal yughfaru lahu min awwal daf'atin min damih wa yu'manu min fazail akbar wa yujaru min azabil qabr. Orang yang mati syahid akan selamat dari siksa kubur, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu paling takut kalau melihat kuburan. Kata Utsman bin Affan, li'annahu manzilatun min manazilil akhirah, karena kuburan itu adalah pintu awal menuju ke akhirat. Apabila seseorang di kuburnya selamat, maka dia akan surga. Tetapi ketika di kuburnya dia, ya, hufratan min hufarin nirat, apabila di kuburnya itu, ya, dia tidak selamat, maka itu salah satu pintu menuju kebinasaan berikutnya. Maka
ketika diselamatkan dari azab kubur, otomatis nanti selanjutnya pasti akan aman, ya, tidak akan dihisab. Tetapi ada satu yang tidak bisa hilang. Kira-kira apa, Pak? Hutang. Nah, ini dia. Orang yang mati syahid, ya, keutamaan yang mulia, tetapi ada satu yang tidak akan pernah lepas sampai dia masuk surga, yaitu hutangnya. Dan dia akan terus bawa itu sampai dia di depan pintu surga. Nah, sebelum masuk surga, ya, ditanyakanlah kepada dia, apakah engkau masih ada ghil atau ada hal yang mengganjal antara engkau dengan saudaramu? Karena nanti di surga sudah tidak ada lagi ghil, tidak ada lagi hal yang mengganjal, rasa benci, rasa kesal, ya. Dan hutang itu kan termasuk hal yang membuat orang antara satu dengan yang lainnya merasa mengganjal, apalagi kalau belum dibayar dan tidak dibayar. Nah, ini termasuk hal yang akan mengganjal. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Sebelum masuk ke dalam surga akan dicabut ghil dari dada-dada orang-orang yang beriman. Wa qala alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ada dalam surat Al-A'raf, ya, sebelum kisah tentang orang yang masuk surga bertemu dengan orang yang di neraka. Orang yang di neraka dilihat oleh penduduk surga, ya. Kata orang penduduk surga, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Apakah yang sudah Allah janjikan itu benar-benar ada? Ya. Orang-orang yang berada di dalam neraka mengatakan, iya betul, ternyata kami sungguh sangat celaka. Nah, itu sebelum kisah tentang itu ada kisah atau setelahnya kisah tentang di dalam surga itu, di dalam hati manusia, orang-orang yang beriman akan dicabut rasa will, rasa benci, rasa dengki dan lain sebagainya, termasuk hutang piutang, itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga sebelum hutangnya dibayarkan. Tetapi di akhirat tidak ada lagi. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu mazlamatan li akhihi falyatahallalhu al-yawm. Barang siapa yang mempunyai kezaliman, maka hendaklah dihalalkan sebelum ada suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Ya, berarti di akhirat itu tidak ada lagi bayar hutang dengan rupiah, dengan dinar, dengan dirham, dengan dolar dan lain sebagainya. Bayar hutangnya adalah dengan pahala. Pahala yang dimiliki oleh si penghutang ini akan diberikan kepada orang yang piutangnya, orang yang dihutanginya dulu. Ketika memang hutangnya belum dibayar, sampai hari kiamat akan terus ditagih. Jadi, na'udzubillah min zalik, orang yang berhutang tidak ada keinginan untuk membayar, nah berarti dia ingin membawa perkara hutangnya sampai akhirat. Nauzubillah. Bahkan ketika dia mati syahid pun dia tidak bisa masuk surga kecuali setelah dia bayar dengan pahala-pahala yang dia miliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan mati syahid. Kematian yang sangat mulia ini nanti saya carikan lagi lafaz teks hadisnya. Intinya kemuliaannya ada 7, yang mana yang akan dimiliki oleh orang-orang yang mati syahid itu keutamaan yang luar biasa. Nah, setiap orang yang beriman pasti ada keinginan untuk mati syahid. Ya Allah, aku ingin agar menjadi orang yang mati syahid. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ada golongan yang sangat-sangat spesial di surga ini. Yang pertama para nabi,
nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, ini dia jujur. Termasuk orang-orang yang jujur, yang mana hidupnya selalu jujur dan tidak pernah, ya, kalaupun berdusta minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyuhada, dan golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang solih. Kita nggak mungkin menjadi nabi, ya. Wasiddiqin, apakah kita mungkin menjadi orang-orang yang siddiqin, yang tidak pernah berdusta? Rasanya sulit. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Nah, ini kita mempunyai kesempatan, peluang di nomor 3 ini menjadi orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang solih. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah orang-orang yang paling baik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita ingin menjadi syahid, tetapi apakah benar kita ingin menjadi mati syahid? Nah, ketika seseorang hanya menginginkan, saya ingin mati syahid, tetapi dia dalam perbuatannya, kesehariannya menunjukkan bahwa dia tidak serius dalam menggapai kesyahidannya. Misal, dia tidak pernah membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian dia juga tidak pernah ada keinginan untuk berangkat, ya, ke medan jihad. Kemudian juga dia tidak ada keinginan untuk beri'dad, maka dia bisa dibilang, ya, kurang jujur. Karena kalau orang jujur itu pasti akan dibuktikan dengan hal-hal yang akan membuktikan niatnya tersebut. Orang yang serius menginginkan agar mati syahid, pasti dia ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah seperti di Palestina, dia pasti membelanya. Ada seruan untuk, ya, berdonasi, dia pasti ikut donasi untuk Palestina. Ada jihad di suatu tempat, ya, pasti dia berkontribusi, baik itu materi maupun menyebarkan informasi, ya. Bahkan dia mendoakan kemenangan untuk para mujahidin, minimal itu. Tetapi ada orang-orang yang kemudian tidak serius, sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang mengantarkan kepada kejujuran syahid tersebut, sehingga dia meninggal dunia dengan meninggal yang biasa, ya, bukan meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khalid bin Walid. Nah, ini kisahnya dibawakan karena Khalid bin Walid ini hidupnya selalu di medan perang, selalu menjadi panglima perang, dan beliau tidak ada peperangan yang kalah, selalu menang. Beliau adalah komandan yang strateginya luar biasa dan tidak pernah kalah, sehingga Umar bin Khattab pernah memberhentikan Khalid bin Walid karena menang terus. Apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab? Khawatir kalau orang-orang pada bergantung kepada Khalid bin Walid, ya. Karena nggak pernah kalah, kemudian menganggap bahwasanya kemenangan itu karena Khalid bin Walid. Akhirnya Umar bin Khattab, ya, memberhentikan Khalid bin Walid dan digantikan dengan sahabat yang lainnya. Nah, Khalid bin Walid ketika meninggal dunia, beliau meninggal di atas kasurnya. Padahal beliau kemudian ingin sekali ketika dalam keadaan perang, ingin mati saat dalam keadaan berperang tersebut. Tetapi karena itulah beliau dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul,
pedang Allah yang selalu terhunus. Jadi tidak pernah kalah, selalu menang. Sehingga Khalid bin Walid ketika meninggal dunia ada lebih dari 70 tusukan di dalam sayatan di dalam badannya, ya, di dalam tubuhnya ada 70 lebih sayatan pedang, tetapi beliau tidak kalah. Nah, ketika itu beliau ya bersedih, mengapa aku harus meninggal di atas kasur? Lalu disampaikanlah kepada sahabat Khalid bin Walid ini bahwasanya barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan jujur, maka Allah akan memberikannya kedudukan sebagai orang yang mati syahid meskipun dia meninggalnya tidak terbunuh di medan peperangan, dia hanya meninggal di atas ranjangnya, di atas kasurnya, dia termasuk sebagai orang yang mati syahid. Dan Khalid bin Walid ini kurang jujur apa lagi? Sudah perang berkali-kali, ya, maka beliau pantas untuk mendapatkan gelar yang mulia ini, yaitu sebagai syahid atau asyuhada. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dalam bercita-cita kita harus jujur. Jujurnya cita-cita itu harus ada bukti. Misal kita ingin bercita-cita, kalau bapak-bapak di sini semuanya sudah naik haji. Orang-orang yang belum naik haji, maka cita-cita ingin berhajinya itu dia buktikan dengan, ya, paling tidak dia menabung, ya. Kemudian dia berusaha umroh dulu boleh, ya. Kemudian dia juga berusaha untuk mencari-cari, intinya ada keinginan kuat, jadi ada keinginan langsung dibarengi dengan bukti, ya, meskipun masih jauh lah. Atau seperti penghafal Al-Quran, ada orang bercita-cita, saya ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka cita-cita yang jujur itu dibuktikan dengan dia mulai menghafal 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai kalaulah dia tidak selesai, artinya keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tergolong sebagai penghafal Al-Quran. Nah, sama orang yang ingin naik haji, ya, ketika dia sudah berusaha nabung, dia sudah berusaha ini dan itu dan sebagainya, dia lakukan, qadarullah maut menjemput, dia tidak bisa berangkat berhaji, maka dia sudah dihitung sebagai hujjaj, salah seorang jamaah haji. Nah, begitu juga orang yang mati syahid. Orang ingin mati syahid, tetapi tidak ada kepedulian terhadap perjuangan jihad, tidak ada kepedulian terhadap dakwah. Nah, maka bagaimana dia bisa mati syahid? Artinya dia hanya ibadah sendiri, ya, sholat, puasa, zakat, haji, tetapi tidak ada kepedulian terhadap perjuangan Islam, ya, maka susah sekali untuk mendapatkan gelar sebagai seorang syahid. Coba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hadis tentang kejujuran dalam jual beli. Nah, muamalah, ya, kejujuran dalam muamalah. Kalau tadi kejujuran dalam cita-cita, kemudian kejujuran dalam perkataan sebagaimana yang dikisahkan tentang Abu Sufyan. Kemudian di hadis terakhir ini tentang as-sidq, ini ada hadis tentang jual beli. Sebelumnya ada hadis, tetapi hadisnya ini panjang, ya. Saya rangkumkan saja. Pada suatu hari ada seorang nabi, sebelum Nabi Muhammad, ya Pak, ya. Ada seorang nabi mengajak kaumnya ini untuk berperang. Akhirnya mereka pun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menang.
akhirnya dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang ini harusnya dikumpulin, karena di zaman dahulu harta rampasan perang itu nggak boleh diambil. Wa uhillat liyal ghanaim, hanya dihalalkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu mereka tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Harta rampasan perang dikumpulkan, nanti tiba-tiba ada api dari langit, duar, menyambar seluruh harta rampasan perang itu. Artinya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dikumpulkan harta rampasan perang ini, kok nggak disambar-sambar api? Akhirnya para nabi yang hadir ini, nabi ini berkata kepada para prajuritnya, adakah di antara kalian yang gulul itu nilep ya? Ternyata benar, ternyata ada yang nilep emas sebesar kepala sapi. Ayo. Zaman dulu emasnya bukan kecil-kecil gitu Pak ya, 1 gram, apalagi yang terbaru ini ada yang 0, berapa gram itu. Waduh, ini 0,0 lagi. Kecil sekali. Oh, zaman dulu emasnya sebesar kepala sapi. Iya, betul. Kebesaran bungkusnya. Nah, ternyata benar setelah dikeluarkan, wahai Nabi, akhirnya diambil emas tersebut, dikumpulkan, lalu kemudian disambarlah api dari langit. Nah, ini tentang kejujuran juga. Intinya adalah pelajaran yang bisa diambil adalah selagi ada kebohongan, ya, maka kebohongan itu bisa menjadi penyebab tidak diterimanya apa yang kita persembahkan, ya. Artinya kalau kita ingin kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa kebaikan tersebut bersih dari kebohongan. Makanya dalam pembangunan Ka'bah itu tidak boleh ada harta hasil bohong, harta hasil korupsi, nggak boleh ada harta mencuri dan lain sebagainya. Ya, yang mana mencuri juga bagian dari anak dari kebohongan juga ya. Sehingga pembangunan Ka'bah bisa berjalan dengan lancar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang untuk membangun Ka'bah dengan harta yang halal dan tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli ada kesempatan untuk saling mengembalikan ma lam yatafarraqa, apabila mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila mereka jujur, wa bayyana, ya, dan mereka menjelaskannya dengan kejujuran, burika lahuma fi bai'ihima, mereka akan diberikan berkah terhadap jual beli yang mereka lakukan. Si penjual harus jujur menjelaskan bahwa ini minusnya ini. Makanya di dalam jual beli nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, ya. Misalnya mau jual mobil pernah tabrakan, ya, bilang aja ini pernah nabrak Pak, ya. Waalaikumsalam. Kemudian jualan, ya, buah, ya, maka harus dijelaskan buah ini apa namanya, dalamnya kurang merah, ya. Ada penjual semangka itu bilangnya merah ini, mantap. Lantas setelah dibelah di rumah, ya, warnanya pucat. Nah, harus jujur seorang penjual menjelaskan kepada si pembeli, dan pembeli juga harus jujur dalam pembelian yang dia lakukan. Artinya
ketika si pembeli melihat ada kekurangan pada barang tersebut, ya, maka dia harus meminta pada saat itu juga. Atau bahkan si pembeli ini tahu barangnya bagus, akhirnya dibawa pulang. Setelah sampai rumah dia berpikir, ya, dia berpikir dan memberikan keterangan palsu kepada si penjual ini bahwasanya barang yang sudah dia beli ada cacatnya. Nah, berarti si pembeli juga nggak jujur. Nah, makanya Rasulullah SAW menetapkan adanya khiyar. Khiyar itu adalah, ya, semacam jadi atau tidak jadi ini, ya. Ada sebelum mereka berpisah, ya, sebelum mungkin akadnya sudah terjadi, tetapi mereka belum berpisah. Nah, pada saat itu masih bisa dikembalikan apabila ada sesuatu yang dilihat ternyata ada cacatnya. Dan si pembeli harus jujur dan si penjual juga harus jujur bahwasanya itu memang terjadi pada barang dagangannya. Tidak boleh ada kedustaan di antara mereka, tidak ada boleh kecurangan antara penjual dan pembeli, ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apabila ada sesuatu yang tidak jujur, maka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, apabila mereka jujur dan mereka menjelaskan dengan gamblang, dengan transparan, maka akan diberkahi kegiatan jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, namun apabila mereka katama itu menyembunyikan kebenaran, wa kadzaba, dan mereka berdusta, muhiqat barakata bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan, ya, dalam jual beli mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak sekali terjadi ketidakjujuran di dalam jual beli, sehingga ada ketidakberkahan, ya, sudah usaha tetapi tidak juga mendapatkan hasil yang terbaik, maka dia pada saat itu akan mendapatkan sesuatu yang hasil daripada apa yang dia lakukan. Kalau dia kedustaan, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sudah kita dengarkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini bisa menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu dari kesalahan diri pribadi. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Kita dianjurkan dengan berdoa, iya, untuk nanti husnul khotimah. Betul. Namun penjelasan Allah tadi kita berdoa untuk mati syahid. Betul. Apakah ada kesamaan antara husnul khotimah dengan Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Husnul khatimah artinya penghujung hidup yang baik, ya Pak ya. Berarti akhir hayat yang baik. Adapun syahid adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Baik itu berperang melawan orang-orang kafir maupun dalam rangka berdakwah, karena tidak semua orang dikirim untuk perang Pak.
Kayak beberapa sahabat itu tidak boleh berangkat, ya, karena ada beberapa uzur. Jadi yang menetapkan berangkat atau tidaknya itu adalah Rasulullah SAW, sehingga dia ditugaskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali dalam keadaan negerinya terkepung, maka dia fardu ain, setiap individu berhak untuk berjihad di jalan Allah. Nah, itu pengertian syahid artinya orang yang meninggal dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perbedaannya adalah persamaannya dulu ya Pak ya. Persamaannya sama-sama baik, tetapi perbedaannya adalah husnul khotimah itu lebih luas, sedangkan syahid itu bagian dari husnul khotimah. Ya. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersujud, ya, bersujud, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan bersilaturahim. Tapi apakah itu syahid? Bukan syahid, ya. Tetapi itu baik, ya, baik. Nah, husnul khotimah itu penutup yang baik macam-macam bentuknya. Ada dalam keadaan silaturahim, ada dalam keadaan haji, ada dalam keadaan sedang sujud, dan ada dalam keadaan syahid sedang berjuang di jalan Allah. Nah, yang paling istimewa adalah mati syahid. Ya, inilah yang diimpikan oleh para sahabat, yang diimpikan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para mujahidin adalah mati syahid. Lalu kalau bapak-bapak di sini ada yang, wah, saya kalau mati syahid sepertinya saya belum mampu berjuang di jalan Allah, ya monggo silahkan berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya ingin agar meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan yang positif lah ibarat. Nah, tapi kalau bapak-bapak di sini cita-citanya tinggi, ya nggak sekedar meninggal husnul khotimah, ya itu baik sekali sebetulnya. Husnul khotimah saja sebetulnya itu sudah menjadi cita-cita yang menjadi dambaan setiap kita, betul nggak Bu? Kita semua ingin husnul khotimah, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Makanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, apabila kita bercita-cita, cita-cita yang tinggi sekalian, ya. Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus. Apabila meminta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus. Nah, sekarang tentang kematian. Apabila kita ingin meminta kematian, mintalah mati syahid. Nah, itu sebetulnya yang paling istimewa, mati syahid. Meskipun meninggal dalam keadaan sujud juga adalah istimewa, tetapi yang paling istimewa adalah mati syahid. Kenapa Pak? Karena kalau kita meminta yang tinggi, kalaupun harus turunnya ke yang bawahnya. Tapi kalau kita sudah mintanya ya Allah, ada orang berdoanya aneh, ya Allah, saya di emperan surga aja nggak apa-apalah, ya. Ini doa yang sangat-sangat aneh, karena dia merasa tidak pantas untuk masuk surga, sehingga doanya, ya Allah, syukur-syukur saya masuk surga, di emperannya aja udah lumayan lah. Akhirnya meleset, pas meleset ternyata di luar, bukan di emperannya. Nah, jadi waspada Pak, jangan sampai kita menetapkan cita-cita itu yang rendah, tetapi sekalian yang tinggi. Ingin kematian, ya Allah, saya ingin kematian syahid, meskipun nanti sulit dalam mencapainya, ya, tetapi kita sudah berupaya lah. Ya, semoga kalaupun kita tidak meninggal dalam keadaan mati syahid, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kita kalau ada orang berpuasa, kita beli bukaannya, kita dapat misalnya dapat amal. Iya. Kira-kira untuk mati syahid itu ada nggak yang seperti itu?
kita nggak tetap kita ikut berjuang di apa itu termasuk bisa masuk mati tadi. Iya. Contohnya ditimbang seperti orang Iya. kita mendapat seperti ini termasuk Iya. juga masuk golongan mati saya. Iya. Yang kedua ini agak pertanyaan ini mengganjal. Iya. Saya pernah dengar di luar tema akikah, masalah akikah. Iya. Saya mengerti Indonesia ini akikah jadi untuk perhajatan. Iya. Nah, hukumnya atau maksudnya kita tahu saya akikah itu nggak boleh menerima ya. Jadi kayak budaya ya. Oh iya, paham. Kita nyumbang padahal cara ini kan nggak boleh. Tahu saya. Iya. Boleh kita ini hukumnya yang asli atau yang mereka yang mengharapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama dulu terkait dengan mati syahid, karena kita merasa ya Allah saya tidak atau saya belum mampu ya Allah pergi berjihad di jalan-Mu ya, karena kalau kita memaksakan berangkat berjihad juga khawatirnya bukan meringankan mujahidin, malah nanti ngerepotin misalnya, karena kita mengukur kita selama ini nggak pernah latihan, kemudian kita tidak punya keberanian, katakanlah seperti itulah. Nah, maka dari itu jangan kemudian kita berhenti. Ada sebuah kaidah ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Ketika kita tidak mampu mencapai yang seluruhnya, yaitu kesempurnaan, jangan kita tinggalkan semuanya. Paling tidak kita ambil bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita tidak mampu atau tidak berani berjihad, paling tidak jangan kita tinggalkan mujahidin berjuang sendirian, tetapi kita harus support ya. Supportnya adalah dengan kalau ada donasi kita berdonasi, ketika ada seruan aksi, katakanlah kita ikut aksi, kemudian ada info-info terkait mujahidin, kita ikut menyebarkan supaya umat Islam ini jangan sampai melupakan mujahidin agar mereka tidak berjuang sendirian. Nah, apakah itu termasuk bisa menjadi upaya kita untuk mati syahid? Sebetulnya kalau kita bercita-cita, tentu kita bercita-cita mati syahid. Cuma kan nanti penilaiannya Allah yang lebih tahu. Apakah kita ini sebenarnya termasuk jujur, atau kita ini hanya keinginan ikut-ikutan saja. Kalau kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala jujur, maka Allah akan memberikan kedudukan mati syahid. Tetapi kalau kita sudah bercita-cita, terus kita dukung cita-cita kita ini dengan doa, dan kita ya sedikit demi sedikit lah Pak. Ya meskipun saya sendiri saya tidak yakin apakah saya akan mendapatkan kedudukan sebagai mati syahid, tetapi saya bercita-cita ya Allah saya ingin mati syahid. Ya, Allah yang menentukan. Tetapi kita hanya berusaha saja. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang akikah. Tentang akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Rasulullah SAW bersabda, al-mauludu murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir akan tergadai ya dengan akikahnya. Artinya dia akan tergantung dan tidak akan
sampai kebaikan-kebaikannya sampai dia diakikahkan oleh orang tuanya. Nah, yang poinnya adalah tentang sumbangan, ya. Yang dipertanyakan langsung ke sumbangannya saja. Apakah menyumbang untuk orang yang akikoh ini diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Nah, sekarang kita lihat, ya, kita lihat sebetulnya akikoh ini kan tujuannya berbagi, Pak. Yang pertama tujuannya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran si anak ini. Kemudian yang kedua, berbagi kepada tetangga, ya. Berbagi makanan daging kambing yang disembelih itu kita bagikan kepada tetangga-tetangga. Kemudian yang ketiga, i'lamun nas, memberitahukan kepada tetangga-tetangga. Jadi kalau dilihat dari tujuan disyariatkannya akikoh adalah tiga itu: mensyukuri atas kelahiran anak, kemudian berbagi makan kepada tetangga, dan kemudian yang ketiga ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang-orang sekitar bahwa saya telah lahir anaknya fulan bin fulan bin fulan. Nah, selebihnya itu hanyalah adat atau tradisi. Selebihnya adalah adat atau tradisi. Ada yang mau menyumbang, yaitu adalah adat atau tradisi, yang mana ketentuan dalam adat atau tradisi ini apabila bertentangan dengan syariat Islam maka harus ditinggalkan. Nah, sekarang apakah itu bertentangan dengan syariat Islam? Selama ini tidak ada pertentangannya. Artinya boleh-boleh aja mau ngasih, ya kan Pak, ya? Mau ngasih duit ke siapapun boleh kan Pak? Saya mau kasih ke orang kaya juga boleh. Saya mau kasih ke orang yang nikahan juga boleh. Ya, jadi memberi sumbangan ke tetangga yang sedang hajatan hukumnya boleh-boleh saja. Nah, selagi tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukumnya tetap boleh. Kemudian yang kedua, tradisi itu ditimbang apabila terjadi madorot atau tidak. Kalau terjadi madorot, maka boleh dihilangkan. Tradisi apabila terjadi sesuatu yang nggak beres, maka ditinggalkan. Nah, sekarang monggo dalam kehidupan sehari-hari ada nggak hal-hal yang menjadikan sumbang menyumbang itu madorot kira-kira? Sebagian orang menganggap, wah saya biasa-biasa aja, saya menyumbang nggak pernah ada masalah. Kemudian tetangga-tetangga saya juga intinya sehat lah, masyarakatnya sehat. Ya, yang nggak nyumbang pun nggak apa-apa. Tapi ketika terjadi madorot, terjadinya suatu diskriminasi bagi yang tidak nyumbang misalnya, itu ada catatannya khusus, ya. Maka ini bisa dipertimbangkan, Pak. Tradisi ini bisa dipertimbangkan ulang, bisa dievaluasi. Kira-kira perlu nggak sih untuk dipertahankan? Namanya sumbangan itu berarti kan sifatnya bukan bukan wajib. Kalau wajib itu berarti iuran wajib. Tetapi ini kan sumbangan, mau nyumbang boleh, mau nggak nyumbang juga boleh. Tetapi realnya di tengah-tengah masyarakat, terutama di kampung, kalau nggak nyumbang ada catatannya. Bahkan nominalnya pun dicatat. Besok ketika hajatan dibalas yang senominal itu. Bahkan ada 500-annya dibalas ada 500-annya. Ya, ini berarti adat atau tradisi yang kurang sehat menurut saya. Bahkan sebagian Kiai NU, Gus Baha juga, beliau nggak suka dengan tradisi yang seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian menganggapnya tidak ada masalah Ustaz, selama ini baik-baik saja, ya monggo. Tetapi kalau dirasa ada muskilah, ada sesuatu yang kurang sehat, ada sesuatu yang tidak baik, ya sudah
ya silahkan sajalah, mau nyumbang silahkan, mau enggak juga silahkan. Tradisi itu kan bukan syariat, artinya boleh diambil, boleh juga tidak diambil, tergantung kepada maslahat masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya.